wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, silahkan Rifki untuk menyiapkan terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, dimulai. Berdoa selesai. Siap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah berdoa untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air kita, silahkan untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Ya, semuanya untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya tuduh. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya anak-anak, coba luruskan mejanya, kursinya ya, tempat duduknya dirapihkan dan lihatlah di sekitar kalian apabila ada sampah dipungut dan dibuang keluar. Pak, mohon izin mau membuang sampah keluar. Ya, silakan. Untuk kehadiran hari ini, coba di antara kalian ada temannya yang tidak hadir ya. Ada Pak, Putri Anissa Fasa. Kenapa? Sakit. Sakit? Iya. Mudah-mudahan kita doakan ya, Putri semoga lekas sembuh. Ya anak-anak, materi yang akan kita pelajari hari ini, kita lihat di depan, itu adalah di 1.6, 2.6, 3.6 sampai 4.6. Ini 4 KD. Ya, KD pertama meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang 2.6 menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. 3.6 menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Dan yang terakhir adalah menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Itu kalian harus ketahui pembelajaran kita hari ini. Ya, dan kamu harus tahu di dalam tujuan pembelajarannya. Apa saja tujuan pembelajaran di pertemuan hari ini? Kita lihat yang pertama, peserta didik mampu meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan rasa percaya diri. Peserta didik mampu menunjukkan sikap bersatu dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam dengan tanggung jawab. Dengan mengamati gambar, mengidentifikasi masalah, diskusi, peserta didik mampu menjelaskan ketentuan talak, rujuk, idah berdasarkan syariat Islam dengan baik. Dengan mengamati gambar, mengidentifikasi masalah, peserta didik mampu menganalisis ya ketentuan talak, idah dan rujuk. Melalui tayangan video pembelajaran, peserta didik mampu mengidentifikasi hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan baik. Ya anak-anak, apakah masih ingat materi kita pertemuan sebelumnya? Kita masih mempelajari tentang pernikahan ya. Coba di antara kalian yang masih ingat bisa menjelaskan kembali. Saya Pak, yang pertama ini ada pengertian pernikahan. Dalam istilah syariat, pernikahan berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri seorang laki-laki dan seorang perempuan serta menghubungkan kelamin antara keduanya dengan sukarela dan persetujuan bersama demi terwujudnya keluarga atau rumah tangga bahagia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Pak, hukum nikah pada dasarnya adalah mubah. Selain itu, hukumnya
sunnah, wajib, makruh, dan haram. Saya Pak, pada materi sebelumnya ada rukun pernikahan. Rukun pernikahan ada 5, yaitu calon pengantin pria, wanita, wali, 2 orang saksi, dan akad nikah yaitu ijab qabul yang disertai mahar. Nah, alhamdulillah ternyata kalian masih ingat ya materi di pertemuan sebelumnya. Untuk pertemuan hari ini kita masih mempelajari tentang materi pernikahan. Namun dengan pembahasan yang berbeda. Tadi sudah disampaikan di kompetensi dasarnya. Coba kalian kaitkan hubungan materi sebelumnya dengan materi hari ini. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan? Saya Pak, pada materi sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengertian, hukum-hukum, syarat, rukun, dan tujuan pernikahan. Itu semua sangat penting sebagai ilmu bahwasanya pernikahan merupakan ikatan suci dan harus diniatkan sehidup semati atau langgeng sampai maut memisahkan. Oleh karena itu, pernikahan janganlah diwarnai oleh perceraian atau talak, idah, dan rujuk kembali. Ya, alhamdulillah, berikan aplaus untuk Siti ya. Ya, sekarang anak-anak kita akan belajar dengan cara berkelompok, dan Bapak telah bagi kelompoknya berdasarkan kelompok di pertemuan sebelumnya, dan tempat duduknya telah diatur ya menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, sekarang kita masuk ya ke materi hari ini, yaitu tentang talak, idah, dan rujuk. Sebelumnya kita amati video yang akan Bapak tayangkan di depan. Ya, nanti kita amati dan apa yang ada di dalam video tersebut. Viral video seorang pria menjatuhkan talak kepada istrinya usai ijab kabul di Bima, Nusa Tenggara Barat. Video itu tersebar luas di media sosial. Berdasarkan video yang beredar berdurasi 1 menit 46 detik itu, pertama kali dibagikan akun Facebook Delian Lubis. Finali BCL tak kuasa menahan air matanya di hadapan para penonton, bahkan ketika sedang bernyanyi. Namun, penampilannya di beberapa acara musik tersebut justru mengundang nyinyiran dari para netizen dalam sebuah postingan. Netizen menganggap BCL semestinya belum boleh keluar rumah sebab masih dalam masa iddah selepas kepergian suaminya. Jalan cinta A'agim dan Teh Nini kembali digoyahkan dengan isu perceraian. Entah apa penyebabnya, namun keputusan A'agim mengajukan permohonan gugatan cerai di Pengadilan Agama Bandung sejak 2 Maret 2021 menyisakan tanda tanya. Namun secara mengejutkan, drama gugatan cerai antara A'agim dan Teh Nini pun kembali berakhir dengan damai. Nah, gimana telah dilihat videonya tadi, bagaimana seru? Nah, setelah kalian amati video tersebut, informasi atau masalah apa yang terjadi dalam video tersebut? Nah, dan bagaimana kalian memberikan solusi dari permasalahan videonya? Izin bertanya Pak, kami masih bingung apa yang dimaksud dengan talak, idah, sama rujuk. Coba di antara kalian ada yang bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh Puji tadi ya? Saya Pak, menurut pemahaman kami, talak dapat diartikan sebagai permohonan yang diajukan oleh seorang suami untuk menceraikan istri. Pada pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 menyebutkan bahwa seorang suami beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menyaksikan ikrar talak. Saya Pak izin menjawab, secara bahasa idah berasal dari kata ada yang artinya menghitung. Maksudnya adalah masa menunggu atau menanti yang dilakukan wanita yang baru diceraikan oleh suaminya, di mana ia tidak diperbolehkan menikah atau kawin dengan orang lain sebelum habis waktu menunggu tersebut. Hal ini sesuai dengan tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri dan harus menunggu 3 kali kuru suci. Ya, ternyata alhamdulillah kalian bisa menjawab pertanyaan apa yang telah disampaikan oleh Puji ya.
ternyata materi ini sudah sedikitnya ada pemahaman dari kalian sendiri. Setelah tadi kalian amati, di dalam video yang telah kita tayangkan, coba selain materi yang akan kita pelajari hari ini, ada permasalahan apa ya? Di sini permasalahan apa yang bisa kalian temui dan nanti bagaimana untuk pemecahan masalahnya? Kenapa dengan mudahnya seorang laki-laki tersebut menceraikan istrinya tanpa alasan yang dibenarkan? Kenapa dengan mudahnya BCL sudah tampil kembali di acara televisi, padahal BCL belum selesai habis masa idahnya? Nah, untuk menjawab permasalahan yang ada di dalam video YouTube tadi, kita akan cari solusinya dengan cara berdiskusi secara kelompok. Ya, nanti kalian buatkan jawabannya di dalam lembar kerja peserta didik yang nanti akan Bapak bagikan. Izin bertanya Pak, apakah dalam pengerjaan tugas diskusi boleh menggunakan handphone? Ya, boleh-boleh saja kalian gunakan HP, tetapi ingat ya, HP-nya hanya untuk mengakses informasi mengenai materi pernikahan saja. Jangan mengakses yang lain-lain. Ya, Bapak bagikan ya LKPD-nya. Ya, sekarang silakan kalian kerjakan ya tugas yang Bapak berikan untuk menganalisis permasalahan yang ada di dalam video dan cari solusinya. Kerjakan di lembar kerja peserta didik yang telah Bapak bagikan. Narin, aku masih bingung deh. Apa, Beb? Coba nih, apakah seorang laki-laki yang talak istrinya tanpa alasan itu dibolehkan syara, dihukumi sah atau tidaknya? Tapi mentalak seorang istri itu harus didasari dengan adanya alasan nggak sih? Terus kalau di dalam Islam juga mentalak seorang istri itu tidak diperbolehkan oleh Allah. Nah, talak yang harus ada sebabnya itu namanya itu talak makruh. Dalam 2 riwayat hadis, dalam talak itu tidak boleh karena itu merugikan seorang istri. Benar juga dong. Apakah boleh seorang istri apabila belum masa idah keluar rumah untuk beraktivitas? Tidak boleh, karena dikhawatirkan seorang istri ingin menikah dengan laki-laki lain sebelum masa idah berakhir. Nah, seharusnya istri tidak keluar sebelum masa idah berakhir selama 4 bulan 10 hari. Bagaimana bisa memecahkan masalah dalam videonya? Bisa, Pak. Tapi di sini apakah seorang laki-laki berhak mengajukan gugatan cerai kepada pengadilan agama tanpa adanya permasalahan? Menurut saya justru syarat yang diperbolehkan dalam bercerai itu karena adanya permasalahan dalam suatu rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan lagi secara bersama. Ya, silahkan kalian cari solusi yang lain ya, tulis di lembar LKPD-nya. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil analisis dari video yang tadi. Di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, ada seorang suami yang menalak istrinya setelah beberapa menit mengucapkan ijab kabul. Alasan ditalak karena orang tuanya tidak datang. Video yang berdurasi 1,46 detik ini pertama kali dibagikan akun Facebook Delian Lubis. Pada awalnya, proses akad nikah berjalan dengan lancar. Tetapi pada saat akan menandatangani surat pernikahan, mempelai pria tiba-tiba mengambil mic atau pengeras suara dan mengucap talak terhadap pengantin wanitanya. Pernikahan tersebut berakhir ricuh dan saling baku hantam. Tak hanya keluarga pengantin wanita saja, tamu pun ikut menyoraki kejadian tersebut, sembari melerai kedua belah pihak. Nah, pendapat dari kelompok kami yaitu seharusnya laki-laki tersebut tidak menjatuhkan talak karena talak dibenci oleh Allah. Sebaiknya dalam hal ini bisa dibicarakan dengan baik-baik dan dalam keadaan kepala dingin agar menemukan jalan tengah yang terbaik.
Talak ini didasari dengan emosi dan menganggap sebuah pernikahan sebagai permainan. Sebenarnya, jika di dalam Islam, apabila seorang laki-laki ingin menikah, tidak mengharuskan orang tuanya menyaksikan atau hadir di pernikahan itu. Tetap sah, tapi tidak mendapat restu orang tua. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Nah, setelah tadi dijelaskan, dipresentasikan dari kelompok 1, coba di antara kelompok yang lain, apakah ada sanggahan ataupun tambahan apa yang telah dijelaskan dari kelompok 1? Ada Pak, seharusnya yang disampaikan oleh kelompok 1 menguraikan tentang perbedaan talak raj'i dan bain. Karena dalam video yang kita analisis bahwa seorang pengantin pria tersebut meminta talak hanya 1 kali dengan alasan karena tidak ada orang tuanya. Dari segi hukum, talaknya dinilai sah, tetapi alangkah lebih baiknya keluarga dua belah pihak menyelesaikan permasalahan secara baik-baik, damai dan kekeluargaan, yang tujuannya agar ikatan perkawinannya bisa diusahakan rujuk kembali secara selama istrinya masih dalam masa idah atau yang disebut dengan talak raj'i. Ya, betul sekali apa yang disampaikan Rifki. Berikan aplaus untuk Rifki. Nah, setelah kita diskusi dan memecahkan masalah di dalam video tadi, dalam pertemuan hari ini coba kita simpulkan dalam materi talak idah dan rujuk, kesimpulan apa yang telah kalian dapatkan? Menurut saya, kesimpulan yang pertama, talak dapat diartikan sebagai permohonan yang diajukan seorang suami untuk menceraikan istrinya. Menurut saya, kesimpulan yang kedua adalah tentang pengertian idah. Idah adalah masa menunggu seorang perempuan untuk mengetahui adanya kehamilan atau tidak, yang dihitung dengan beberapa bilangan atau bulan. Kesimpulan ketiga menurut saya yaitu mengenai rujuk. Secara bahasa, rujuk berarti kembali atau menahan. Secara istilah adalah keinginan kembali suami untuk kembali bersatu dengan istrinya selama masa idah dalam kasus talak raj'i. Para ulama sepakat bahwa seorang suami boleh rujuk kembali dengan istrinya selama kasus perceraiannya bukan dengan talak 3 atau talak bain kubro. Alhamdulillah, ternyata kalian sudah bisa menyimpulkan materi yang telah kita pelajari hari ini. Bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi hari ini? Senang. Ya. Seru ya, bahagia, dan kita harus tahu ya tentang talak idah dan rujuk itu jangan sampai terjadi ya di dalam rumah tangga kalian nanti suatu saat. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Bapak akan membagikan link post-test mengenai materi tadi. Silahkan kalian akses di Google Form dan kerjakan soalnya. Baik. Baik, Pak. Dan materi yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari tentang ketentuan pernikahan yang tidak sah berdasarkan Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 74. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala, bisa bertemu mempelajari materi PAI di minggu depan. Amin ya Rabbal alamin. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, silahkan KM Rifki untuk berdoa terlebih dahulu. Baik, sebelum pulang alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Doa selesai. Siap memberi salam. Assalamualaikum